rentetan cinta itu semuanya ada 3 tahapan. Yang pertama nafsu, yang kedua naksir, yang ketiga cinta. Pandangan hawa nafsu inilah mata. Dan gara-gara mata, akhirnya hati dilambari dengan semangat cinta. Apa jadinya kalau hati sudah dilambari dengan semangat cinta? Ya, tai kucing pun serasa coklat jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir dalam taklim duha ini via Ruas TV, channel kesayangan kita. Semoga kebersamaan ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dapat memberikan dampak kebaikan untuk kita bersama. Dalam taklim duha ini insya Allah kita akan membahas satu materi yang cukup penting menyangkut tentang hal-hal yang dapat merusak, yang dapat menghalangi bagaimana kiprah anak-anak muda kita ke depan. Para remaja kita yang merupakan generasi-generasi dambaan. Generasi yang kita harapkan mereka itu menjadi generasi terbaik. Salah satu di antara penghalang daripada cita-cita itu, daripada harapan itu adalah menyangkut tentang urusan cinta. Dan taklim duha ini kita akan bahas materi kita berkenaan dengan fata morgana asmara. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, apakah yang dimaksud dengan fata morgana itu? Fata morgana itu diartikan sebagai gejala optis yang tampak di permukaan yang panas, yang kelihatan seperti adanya genangan-genangan air. Itulah fata morgana. Yang dari jauh kelihatan seperti ada air, tetapi dia hanyalah merupakan gejala optis yang tampak di permukaan yang panas. Dari jauh kelihatan seperti ada oase air, tapi setelah sampai ke tempat itu, tidak ditemukan satupun air itu. Inilah yang dikenal dengan nama fata morgana. Dalam pengertian yang lain, fata morgana adalah hal yang bersifat khayal, yang tidak mungkin tercapai. Sesuatu yang merupakan angan-angan belaka, yang tidak akan mungkin terambil apa yang diinginkan tersebut. Sementara asmara itu adalah merupakan perasaan senang kepada lawan jenis. Suka, cinta, kasih, ya, kepada lawan jenis. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, betapa banyak orang-orang yang mendapatkan duka nestapa dan rasa pahit disebabkan karena derita oleh orang yang dimabuk asmara itu. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, di saat anak-anak kita beranjak remaja, disusul dengan berkembangnya organ-organ genital, baik yang ada pada perempuan maupun yang ada pada laki-laki. Maka di saat itu pula lah ada ketertarikan kepada lawan jenis. Ada rasa suka kepada lawan jenis. Nah, kalau ini tidak diatur dengan baik, tidak mengikuti koridor-koridor yang ada, maka ini akan menimbulkan masalah. Bahkan akan berujung kepada kesengsaraan. Tetapi manakala hal ini diikutkan dengan ajaran-ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran agama kita ini, penyalurannya secara benar, maka ujungnya adalah akan bernilai indah, bahkan akan bernilai pahala.
Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menyebutkan bahwasanya yang namanya rasa suka kepada lawan jenis itu adalah merupakan sunnatullah, adalah merupakan sesuatu yang memang pasti diberikan kepada manusia. Rasa suka kepada lawan jenis, senang kepada lawan jenis, adanya daya tarik kepada lawan jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkannya. Cinta kepada apa? Rasa suka kepada apa? Di antaranya adalah rasa suka kepada wanita. Perempuan-perempuan. Jadi laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Itu wajar, itu normal. Itu adalah merupakan sunnatullah. Namun kalau rasa suka ini tidak dituntun dengan syariat agama, maka bisa berbahaya. Nasib kita akan sama seperti hewan ternak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Padahal manusia itu disebutkan di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Maka jangan kita luncurkan derajat manusia yang tinggi ini ke tempat yang sangat rendah. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, yang dikhawatirkan, rasa suka, rasa cinta, rasa sayang ini kepada lawan jenis, kalau tidak diatur sesuai dengan koridor agama, maka akan terjatuh kepada yang namanya perzinahan itu. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menyebutkan, jangan dekati zina. Jangankan melakukan, mendekati saja dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Jangan kau mendekati zina itu. Sungguh zina itu adalah merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk yang akan menyimpangkan kita daripada jalan yang lurus. Jadi mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Sebab kalau terjatuh kepada jurang perzinahan ini, maka efek dan dampaknya bukan kepada dua orang saja yang melakukan perzinahan itu, tapi dampaknya akan berdampak besar. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sangat berbahagia, di dalam ajaran agama kita rasa suka itu ada jalurnya, ada kanalnya. Adalah lewat jalur pernikahan. Itulah jalur yang sah. Itulah jalur yang benar. Benar berdasarkan syariat agama, berdasarkan negara, bahkan berdasarkan adat kebiasaan kita. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Orang yang menikah itu akan terangkat derajatnya. Jelas keturunannya, jelas siapa ayah dan ibunya, jelas anaknya, jelas silsilah keturunan, itu jelas. Bahkan dijamin jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Anak-anak kita juga ini akan percaya diri. Karena jelas ada akta kelahirannya, karena ayah ibunya menikah. Dan ada yang namanya buku nikah tersebut. Anak-anak akan bangga mempunyai ayah dan ibu yang jelas. Kenapa? Karena lewat jalur pernikahan yang sah. Tetapi kalau lewat jalur yang lain, lewat hawa nafsu, maka inilah yang menimbulkan berbagai macam masalah tersebut. Oleh karena itu materi ini kita angkat jamaah sekalian. Agar supaya anak-anak muda kita ini jangan sampai terpengaruh, jangan sampai kena yang namanya fata morgana asmara ini. Yang dianggap indah awalnya, tapi berujung kepada penyesalan. Berujung kepada penderitaan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak inginkan generasi-generasi muda kita, anak-anak bangsa kita melakukan pergaulan bebas yang nantinya akan merusak masa depan mereka. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Nah, jebakan-jebakan syahwat yang kita namakan fata morgana asmara ini, di antaranya adalah ini pacaran. Pacaran jamaah sekalian. Ya, karena adanya daya tarik, akhirnya mereka mencoba untuk menarik lawan jenisnya. Laki-laki dengan perempuan. Dan kalau sudah ada ketertarikan,
maka mereka mengikat ketertarikan itu dengan istilah pacaran. Saya terkadang sampaikan, pacaran ini adalah merupakan tempat atau wadah yang sangat rapuh. Lebih rapuh daripada sarang laba-laba. Karena dimulai dengan saya suka kamu atau I love you, ya, dan dijawab dengan kata-kata me too. Saya juga begitu. Akhirnya latoklah jamaah sekalian. Ditulislah, ya, 21.3.2021 jadian. Ini kan ikatannya rapuh sekali nih. Beda dengan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dengan kata-kata ijab qabul. Tapi ada ikatannya. Ikatannya sangat kuat. Yang disebutkan dalam Al-Quran, mitsakan ghalidha. Dan kalau kita ingin putuskan ikatan ini panjang urusannya. Beda dengan pacaran. Dimulai dengan saya suka kamu, saya cinta kamu, saya sayang kamu. Bagaimana Anda? Maka dikatakan ya saya juga begitu. Maka jadianlah. Tetapi kalau mau putus, maka putus begitu saja. Ya, walaupun pacarannya itu 7 tahun misalnya, sudah banyak pengorbanan yang dikeluarkan di situ. Tetapi kalau sang pacar mengatakan putus, ya sudah selesai. Ya, tidak bisa lagi kita nyambung misalnya. Kepada siapa kita akan marah. Misalnya sudah lama pacaran, saya putuskan. Jangan dulu putuskan saya. Talak 1 dulu. Tidak ada istilah talak 1 dalam pacaran. Talak 2, talak 3. Tidak ada jamaah sekalian. Makanya istilah ghosting yang ada hari ini, itulah efek daripada pacaran itu. Ya. Apa itu ghosting? Ghosting itu saya biasa istilahkan muntaber, mundur tanpa berita. Ya. Jadi mungkin ada karena sudah lama, karena sudah bosan, akhirnya ada keinginan cenderung kepada yang lain lagi. Akhirnya tanpa berita dia pun meninggalkan pasangannya itu. Dan ini karena tidak adanya ikatan yang sangat kuat itu. Nah, inilah efek daripada pacaran itu. Dan anehnya, anak-anak muda kita senang dengan istilah ini. Ya, istilah pacaran ini. Bahkan gara-gara pacaran, kalau diganggu sang pacarnya, maka dia rela mati itu. Kenapa kau ganggu pacar saya? Ya, kenapa? Dia katakan, dia kan wanita bebas. Tidak ada ikatan pernikahan. Kalau Anda bisa bersamanya, saya juga bisa bersamanya. Maka marahlah dia, jemaah sekalian. Padahal ikatannya kan rapuh sekali, tidak ada. Nah, bagaimana modus operandi pacaran ini? Hati-hati, ini fata morgana. Seperti gejala optis memang kelihatan seperti ada air. Seakan-akan indah sekali. Orang yang pacaran itu berbunga-bunga jiwanya. Berbunga-bunga hatinya. Seakan-akan dunia ini hanya milik kita berdua. Ya. Tukang becak di belakang mengatakan, saya di mana kasihan? Kontrak-kontrak saja Pak. Seakan-akan, indah sekali. Padahal tidak selamanya indah. Bagaimana modus ini? Modus operandi ini. Ada yang memang agak malu-malu. Ada yang memang vulgar. Jalan kemana-mana, pegangan, ciuman, dan lain sebagainya. Ada juga yang malu-malu. Seperti misalnya ya, menganggap bahwasanya hubungan tanpa status. Ya, ada yang tidak mau, maka dikatakan hubungan kita tanpa status saja misalnya. Padahal tetap saja yang namanya berdua-duaan, pegang-pegangan, peluk-pelukan, tetap dia lakukan. Hubungan tanpa status. Ini kesian ini. Perempuannya digantung jamaah sekalian. Ya, tidak jelas statusnya. Ya, apalagi ini ada istilah teman tapi mesra. Gitu ya. Karena suka kumpul-kumpul, kongko-kongko dan lain sebagainya, ada ketertarikan, jadi TTM. Teman tapi mesra. Yang lain lagi adalah nih, pacaran Islami. Ini ya, ada istilah pacaran Islami. Yang laki-lakinya pakai gamis, yang perempuannya pakai jilbab, pakai jubah besar ya, bahkan pakai cadar. Bukankah Islami Ustaz? Ya, datang berkunjung ke rumah pacarnya, ketok pintu, assalamualaikum. Islami sekali. Ya. Pas masuk ke dalam rumah mau pegang tangan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, Islami Ustaz. Pas sudah ciuman ucapkan alhamdulillah. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati dengan ini, jebakan ini. Jebakan Batman jamaah sekalian. Inilah yang kita sebut dengan nama fata morgana asmara itu. Jangan sampai sang perempuan sudah berbunga-bunga. Seakan-akan hidup ini hanya dia saja. Kemudian dia pasti akan bertanggung jawab. Kemudian dengan istilah Islami, membungkus itu semuanya dengan istilah Islami. Apakah bisa menjadi halal itu? Jawabannya tidak.
Minuman keras saja, khamar, walaupun diminum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan berubah menjadi halal. Tidak akan berubah menjadi halal. Apalagi yang namanya pacaran-pacaran yang dibungkus dengan istilah Islami ini. Dan setelah berzina cukup mengungkapkan kata-kata astagfirullah. Apakah menjadi halal itu? Nauzubillahi min zalik. Atau ada istilah lain yang begini. Ini modus operandi semuanya. Hati-hati yang perempuan ya. Menganggap kakak adik. Ya, saya anggap kakak. Ya. Tetapi semua yang dilarang dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu justru dia terabas semuanya. Maka perlu untuk berhati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan syahwat tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat lagi jamaah sekalian. Yang kedua adalah, ya tadi istilah pacaran. Yang kedua adalah adanya propaganda media. Ya, lewat sinetron, lewat apa saja. Coba kita lihat. Sinetron yang paling panjang ini adalah sinetron asmara. Ya, laki-laki dan perempuan pacaran, jalan ke sana kemari, kemudian hamil di luar nikah, setelah itu menikah dan lain sebagainya, dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dianggap sebagai hal-hal yang normal jamaah sekalian. Nauzubillahi min zalik. Bahkan dari perseteruan yang ada, pemirsanya juga melihat itu semuanya. Ya, menetes air matanya karena diputuskan pacarnya. Apa semuanya ini? Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, propaganda media. Ya, yang menyebabkan anak-anak kita ikut-ikutan seperti begitu. Karena anak-anak itu sebagaimana apa yang kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, mereka mudah sekali mencontoh dari apa yang mereka lihat. Apalagi jamaah sekalian, yang berikutnya adalah sikap permisif orang tua. Dengan istilah kan dia sudah besar. Dia sudah mampu bertanggung jawab. Belum, anak remaja kita ini, masih belia ini, belum mampu untuk bertanggung jawab. Lantas kita bebaskan begitu saja, lepaskan begitu saja untuk bergaul mereka itu. Kalau dulu orang-orang tua kita itu sangat marah itu. Kalau ada anak gadisnya diganggu oleh laki-laki lain. Itu sangat marah itu. Tapi sekarang banyak orang tua yang justru khawatir kalau anaknya sudah usia 17 tahun, lantas belum ada pacarnya. Ya, malu sekali. Bahkan kalau sudah ada pacarnya, sudah gembiralah dia, alhamdulillah. Ada juga yang suka dengan anak saya. Ya, diizinkanlah masuk. Ya, tunggu dulu nak deh. Saya bikinkan dulu air, teh atau kopi. Ya, dibikinkanlah, bahkan diberikan lengkap dengan cemilannya. Seakan-akan sang ibu mengatakan, silahkan berzina di rumah saya nak ya. Bermesra-mesraan dengan anak saya. Biar semakin syahdu acaramu, saya mundur ke belakang untuk kalian bisa fokus untuk kalian berdua. Nauzubillahi min zalik. Diajaklah anaknya digonceng ke sana kemari untuk acara ulang tahun temannya dan lain sebagainya. Awalnya digonceng. Berikutnya digendong jamaah sekalian. Akhirnya hamil di luar nikah. Dan kalau hamil di luar nikah, maka yang marah adalah orang tuanya. Siapa yang melakukan itu? Itulah laki-laki yang baru-baru datang, ya, yang datang beberapa waktu yang lalu. Lantas di mana dia sekarang? Dia pun pergi dan berlalu, tidak bertanggung jawab. Maka siapa yang merana jamaah sekalian? Siapa yang mendapatkan dampaknya ini semuanya? Yang keluarga akan malu, anak-anak juga akan malu. Bagaimana pula dengan masa depannya? Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, sikap permisif, hati-hati. Jadi sebenarnya pencuri itu tidak akan pernah masuk ke rumah kita kalau bukan kita yang membukakan pintunya. Kitalah yang membukakan pintu sehingga pencuri itu masuk ke dalam rumah kita. Siapa pencuri itu? Itulah laki-laki yang mencuri harkat dan martabat daripada anak-anak gadis kita. Kalau dari awal memang sudah kita proteksi anak kita, siapa Anda? Mau dibawa kemana? Ini belum ada ikatannya. Sana, pergi. Misalnya begitu, dengan cara yang keras kita proteksi anak-anak kita, maka akan aman anak-anak kita itu. Tapi hari-hari ini jamaah sekalian, fata morgana asmara, ini pula terjangkit kepada para orang tua. Sehingga bersikap permisif, serba boleh, serba bisa, dengan dalih, kan dia sudah remaja. Kan dia sudah bisa bertanggung jawab. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita sebagai orang tua disebutkan dalam hadis Rasulullah menjadi orang tua yang dayuts. Siapakah orang tua yang dayuts itu?
Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ya, kesalasatun kada harramahumullahu alaihimul jannah, 3 golongan manusia yang diharamkan masuk ke dalam surga. Siapa itu? Yang pertama adalah mudminul khamar, orang yang kecanduan minum minuman keras. Aqli walidaih, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah ad-dayyuts. Dayyuts adalah pemimpin rumah tangga yang membiarkan kebatilan beredar di dalam rumahnya. Dia biarkan anaknya digonceng ke sana kemari oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dia biarkan anaknya melakukan kemaksiatan dan tidak ada rasa marah pada dirinya. Bahkan dia membiarkan itu semuanya. Jangan sampai kita termasuk orang tua yang dayyuts itu. Membiarkan kebatilan itu beredar di dalam rumah. Ya, pas diambil anak perempuannya, marahlah bapaknya. Kenapa? Mau kemana? Mau pergi ulang tahun, Pak. Ya, jangan, enggak boleh. Dia bilang, tapi sebentar saja, enggak lama. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kalau pulang bawa martabak ya. Bayangkan disogok dengan martabak. Disogok dengan terambulan. Ya. Lantas dibawalah ke sana kemari anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kalau ada apa-apa yang terjadi kepada anak kita, maka yang paling pertama merasakan dampaknya itu adalah orang tua yang permisif itu. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekat saja dilarang, apalagi melakukan. Ya, apalagi melakukan. Pernah ada siswa saya waktu kami sampaikan tentang hal ini, ada yang protes. Dia katakan apa? Berarti Pak, berzina itu boleh. Karena yang dilarang adalah mendekatinya. Ya, saya katakan, sedangkan mendekati saja dilarang. Nah, apalagi melakukan. Dia bilang, andaikan melakukan itu dilarang, Pak, mestinya dalam ayat itu mengatakan jangan berzina. Bukan jangan mendekati zina. Ini hebat juga logikanya. Ya, saya sampaikan, oke, saya pakai logikamu nak. Ya, mendekat saja, melakukan tidak apa-apa. Sama seperti sebuah rumah yang tertulis awas anjing galak. Jangan mendekat. Oh, mendekat jadi larang. Kalau masuk itu boleh-boleh saja. Maka apa yang terjadi kira-kira? Langsung disambar ya. Nauzubillahi min dzalik. Atau ada tertulis awas tegangan tinggi, jangan mendekat. Oh, mendekat jadi larang. Kalau pegang tidak apa-apa. Pas dipegang ya berdiri rambutnya yang keriting itu. Jadi mendekat saja dilarang, apalagi melakukan. Ini logika-logika yang yang terkadang anak-anak kita sama dengan merokok itu, ya. Pak Askar, merokok mati. Tidak merokok mati. Lebih bagus merokok sampai mati. Ini di mana kan? Gantung diri mati. Tidak gantung diri mati. Lebih bagus gantung diri sampai mati. Nauzubillahi min dzalik. Maka ada jalan-jalan mendekati zina. Ya, jangan dekati zina. Karena tidak ada orang itu langsung berzina, tidak ada. Langsung lihat perempuan cewek cantiknya, ayo berzina, tidak ada. Pasti akan lari itu perempuan dan mengatakan orang gila ini ya, baru keluar dari rumah sakit jiwa atau ODGJ misalnya begitu. Maka mendekati ini Islam ini langkah preventif. Lebih bagus mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu besar biayanya, belum tentu juga sembuh. Maka langkah preventifnya mencegah ini jauh lebih diutamakan. Apakah jalan-jalan perzinahan? Orang tidak langsung masuk kepada zina itu. Hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam makna yang khusus itu. Ya, orang tidak langsung. Ada langkah-langkahnya, ada pintu-pintunya yang akan dia buka satu persatu. Dan kalau pintu itu sudah dibuka pertama, maka akan terbuka pintu kedua, pintu ketiga, pintu berikutnya sampai kepada yang namanya perzinahan itu. Apa jalan-jalan perzinahan yang ditutup dalam ajaran agama kita? Yang pertama adalah jaga pandangan mata. Ya, dalam Al-Quran di surah An-Nur, surah ke-24 ayat 30 dan ayat 31. Di situ disebutkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Jadi antara pandangan mata dengan kemaluan ini dekat sekali, jamaah sekalian. Dekat sekali. Makanya agar supaya tidak terjadi yang namanya perzinahan ini, maka pintunya yang berupa pandang memandang ini perlu untuk dijaga.
Ya, jaga pandangan mata. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mata. Ya. Dan mata ini makanya rentetan cinta itu semuanya ada 3 tahapan. Yang pertama nafsu, yang kedua naksir, yang ketiga cinta. Pandangan hawa nafsu inilah mata. Dan gara-gara mata, akhirnya hati dilambari dengan semangat cinta. Apa jadinya kalau hati sudah dilambari dengan semangat cinta? Ya, tai kucing pun serasa coklat, jamaah sekalian. Hati itu adalah merupakan raja tubuh. Dia akan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Muncul lagi peribahasa yang lain. Gunung kan kudaki, lautan akan kuseberangi. Yang penting saya dapat rumahmu. Ini jamaah sekalian. Kenapa? Karena hati sudah dilambari dengan semangat cinta. Ini, hati-hati dengan pandangan mata. Pandangan pertama itu milikmu. Pandangan kedua itu sudah dosamu. Jadi jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Nah, ini yang pertama. Jaga pandangan mata kita. Kalau sekilas info, tidak ada masalah. Tapi jangan satu kali pandang dan memandang terus. Bukan berarti kalau dikedip baru pandangan kedua, itu tidak. Hanya sekilas info saja dan mengatakan istighfar. Kalau anak-anak kita seperti begini, maka luar biasa jamaah sekalian. Apa jalan kedua? Setelah pandangan mata itu sudah terbuka, jalan kedua adalah sentuh-sentuhan kulit. Orang yang pacaran itu tidak akan indah hubungan itu kalau tidak bersentuhan kulit. Makanya ini juga modus operandinya ini. Ya, yang laki-laki mengatakan, kok kita jauh-jauhan? Masa LDR seperti ini? Maka ada keinginan untuk bertemu. Dan kalau sudah bertemu, awalnya masih ragu-ragu, takut-takut. Tapi setan itu pintar. Setan mengatakan, ayolah, sentuhlah kulitnya. Lembutnya lagi. Ada keinginan itu, hasrat untuk mendekati. Yang perempuan mengatakan, jangan sentuh saya. Kita bukan mahram. Dia bilang, masa kita pacaran tidak sentuh-sentuhan kulit? Saya tidak sentuh kulitmu, saya cuma mau lihat bagaimana garis-garis tanganmu. Apakah sesuai dengan garis tangan saya? Ini modus jamaah sekalian. Hati-hati. Ya. Jadi begitulah serigala berbulu apalah istilahnya. Sentuh-sentuhan kulit. Ya. Ada sentuhan, ada rabaan, ya. Nauzubillahi min zalik. Dan ini akan menimbulkan rangsangan. Maka pantaslah dalam salah satu riwayat disebutkan, ditusuk besi yang begitu panas. Dari ujung ubun-ubun tembus sampai ke bawah. Itu jauh lebih baik daripada bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Makanya kepada anak-anak gadisku, pada wanita-wanita muslimah, jaga harkat dan martabatmu. Jangan ada yang menyentuh kulitmu kecuali suamimu saja yang sah. Kecuali suamimu yang sah. Bahkan sampai kepada ta'aruf, tidak boleh sentuh-sentuhan kulit. Baru ta'aruf ini. Ini anehnya kita hari ini. Belum menikah. Baru beredar yang namanya undangan. Sudah ada namanya foto apa namanya itu? Prawedding. Ya, sudah, ya Allah. Di bawah pohon kelapa, ya Allah. Sudah di situ bergelantungan, bergelayutan. Nah, belum sah gitu. Belum diikat dengan ikatan pernikahan. Yang masalah kalau sudah pre-wedding apa istilahnya itu ya, yang foto-foto seperti itu, lantas tidak jadi. Bagaimana kira-kira? Sudah di-upload di Facebook, di media sosial, kemudian tidak jadi. Injury time, akhirnya diputuskan. Akhirnya setengah mati lagi dia menghapus foto-foto itu. Nauzubillah min dzalik, sudah dipegang-pegang, dipeluk-peluk, dicium-cium, bahkan difoto lagi. Bahkan diproklamirkan untuk satu dunia bahwa ini kan belum sah, belum jadi. Makanya pantas kalau Rasulullah mengatakan jangan sentuhan kulit. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga, apalagi kalau sentuhan kulit ini ada memang di urat-urat saraf kita ini yang kalau disentuh itu akan bergetar itu, ya. Bahkan akan menghantam tali kecapi hati seseorang. Makanya itu laki-laki dengan laki-laki kalau jabat tangan, tidak ada perasaan lain-lain itu. Tidak ada perasaan lain-lain. Kalau ada perasaan lain-lain, ada apa-apanya itu ya. Suruh cepat-cepat berobat itu. Tapi kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sudah jabat tangan, itu akan ada perasaan lain-lain. Bahkan tidak mau dilepas tangan itu. Bahkan kalau sudah dilepas, dia tidak mau cuci tangannya jamaah sekali. Ditanya, kenapa kau tidak cuci tanganmu? Dia bilang apa? Masih perawan ini. Nauzubillahi min dzalik. Itulah sentuhan kulit. Ya, jadi jangan murahkan dirimu, nak.
dengan memberikan tubuhmu itu dijamah oleh laki-laki lain, digerayangi oleh laki-laki lain yang bukan suamimu. Jaga harkat dan martabatmu. Ya, dan hati-hati dengan istilah fata morgana asmara tadi, dengan istilah pacar-pacaran tadi yang belum sah. Bayangkan sudah dipegang-pegang, dipeluk-peluk, dibonceng-bonceng dan lain sebagainya, lantas tidak jadi. Ya, lantas Anda menikah dengan laki-laki lain misalnya. Pada saat di pelaminan, ada laki-laki jabat tangannya erat-erat sang suami dan mengatakan, istrimu itu di samping. Iya, istriku. Bodohnya, kenapa jadi istrimu? Bekasku dulu. Ya. Mau lihat buktinya? Dia kasih lihat itu foto-fotonya sama-sama. Bagaimana kira-kira perasaannya? Lantas Anda mengatakan, tidak apa-apa. Itu kan masa lalu. Let's bygone, be bygone. Laki-laki normal pasti ada cemburunya. Perempuan normal pasti ada cemburunya. Jamaah sekalian. Maka ini yang perlu untuk kita jaga ini. Inilah jalan-jalan mendekati zina ini. Pandangan kalau sudah dilesatkan, maka akan ingin diikatkan dengan istilah-istilah yang tadi itu. Teman tapi mesra lah. Kakak adik lah. Dengan istilah macam-macam lah. Dan ujung-ujungnya ingin sentuhan. Dan kalau sudah satu kali disentuh, ingat. Dosa itu selalu naik kelas. Dosa itu selalu ingin yang lebih dan lebih lagi. Bahkan lebih parah daripada narkoba sebenarnya ini yang namanya fata morgana asmara ini. Karena awalnya saling memandang, kemudian mengikat ikatan. Setelah itu ingin pegangan. Kalau sudah sentuh-sentuhan, ingin yang lebih daripada itu. Sampai kepada ciuman dan lain sebagainya. Nah, itulah jalan-jalan mendekati zina. Jadi naik tingkat. Ya, awalnya chatting-chattingan, assalamualaikum. Ya, kemudian setelah itu minta nomor HP, bisa minta nomor HP-nya. Ya, saya ingin mengirimkanmu nasihat-nasihat dakwah setiap hari. Ini berbungkus indah. Ya. Setelah nasihat-nasihat dakwah, alangkah bagusnya kalau bisa kita ketemu langsung. Ada buku yang saya ingin pinjamkan. Ini semuanya modusnya. Nauzubillah min dzalik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah berdua-duaan. Karena untuk melanggengkan kemesraan itu, ingin berdua-duaan. Pada dalam hadis disebutkan, berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiga adalah setan. Maka hati-hati. Dan kalau sudah berdua-duaan, walaupun dia bergelar ustadz, bergelar ulama, bergelar apa saja, ini sudah bisa jebol jamaah sekalian. Ya, jangan sampai ada mengatakan sini maki uhti, dekat-dekat maki di sini. Tidak apa-apa, jangan maki di balik pintu sana, jangan maki di balik jendela saja, maki di balik gorden sana. Ayo dekat-dekat sinilah. Kan sama-sama jadi orang beriman. Ya Allah ya Rabbi, sama-sama orang beriman katanya. Belum diikat dengan ikatan yang suci tersebut. Ya. Nah, ini berdua-duaan. Dan yang keempat adalah bercampur baur, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau sudah inilah yang diterabas semuanya, yang dibuka pintu-pintunya, maka tinggal satu langkah lagi masuk kepada perzinahan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, apa akibatnya? Ya, akibat daripada fata morgana asmara ini. Yang pertama adalah dizinahi. Dan laki-laki itu tidak ada keinginannya mendekatimu, memacarimu, kecuali mengambil hartamu yang paling mahal. Dan kalau mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut, bukan semakin dalam cintanya kepada kamu, tapi akan semakin luntur rasa cintanya kepadamu, dan dia akan mencari bunga-bunga yang lain yang siap untuk diserap saripati madunya. Inilah keinginannya ini. Keinginan utamanya adalah dizinahi. Nah, betapa banyak anak-anak kita, remaja kita yang dinodai dengan istilah pacaran ini. Bahkan pada saat dia ingin melakukan, dia katakan apa? Saya akan bertanggung jawab. Masa kamu tidak percaya dengan saya? Saya akan bertanggung jawab. Nah, rayuan-rayuan gombal inilah yang menyebabkan perempuannya itu ya telap juga. Akhirnya dia menerima. Dan setelah terjadi itu, dia pun pergi dan berlalu. Inilah muntaber yang kita sebutkan tadi. Mundur tanpa berita. Karena masih ada yang lain yang akan menjadi mangsa. Dizinahi. Atau hanya dijanji. Ini hati-hati ya. Dengan dijanji, dengan rayuan, dan janjian-janjian mesra. Yang menyebabkan kita terhipnotis dengan kata-kata itu semuanya. Ataukah sampai kepada ini. Hancur harapan dan masa depan. Karena sudah dizinahi. Tinggal diminta janjinya saja. Yang tidak akan pernah terpenuhi. Hancurlah masa depan.
Betapa banyak anak-anak kita yang putus sekolah gara-gara ini. Nauzubillah min dzalik. Betapa banyak yang meregang ya, sampai kepada bunuh diri karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nauzubillah min dzalik jamaah sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya ya, apa penyebab fata morgana asmara ini? Ya, di sini kita tuliskan ada beberapa. Yang pertama adalah karena kurangnya ilmu. Karena ikut-ikutan, ya. Malu kalau tidak punya pasangan, ya. Malu kalau disebut jomblo, ya. Malu sekali sementara teman-temannya sudah 3, 4 pacarnya dia masih jomblo. Ya, apalagi kalau diejek dengan temannya Sartika, sarjana telat nikah, ya. Bagaimana caranya mau menikah kalau tidak pernah punya pacar? Misalnya begitu. Kurang ilmu hanya ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan dengan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan ada yang memang suka incer-incer dia. Bahkan suka ganggu dia lewat Facebooknya, lewat apalah, lewat chattingan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun larut terhadap itu semuanya. Ataukah yang kedua, tren pergaulan. Karena semuanya orang sudah melakukan, maka sangat sulit kalau saya tidak melakukannya. Demikian pula orang tua yang membiarkan itu semuanya. Bahkan malu kalau tidak punya pasangan anak-anaknya. Ataukah dibuai perasaan. Ya, dibuai perasaan. Kemudian sekedar iseng katanya, pelepas stres. Gitu ya. Sehingga ingin. Ataukah untuk kenal kepribadian, ya. Bagaimana caranya kita akan menikah untuk hidup berdua, bahkan menua bersama, kalau tidak kita tahu kepribadian orang yang kita sukai itu, maka dilakukanlah yang namanya pacaran tersebut atau hubungan tanpa status dan entah apalah lagi namanya. Ini jamaah sekalian sama berbagai untuk kenal kepribadian. Kemudian apalagi? Nah, dampak buruk daripada asmara yang sesat ini. Di antaranya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, dampak buruknya, nauzubillah min zalik, dampak buruknya di antaranya adalah terhadap agama. Ya, akan muncul yang namanya kesyirikan. Ya, coba bagaimana bentuk syiriknya Ustaz? Dalam salat kita membaca ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Bahkan kita pertegas lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, orang yang dilambari dengan asmara, kenapa bisa berbahaya terhadap agama? Itu kalau mau makan ingat kamu. Ya, kalau mau tidur ingat kamu. Ya, kalau mau ini ingat kamu. Semuanya begitu. Nauzubillahi min zalik. Ya, bahkan terkadang dia sudah mau tidur, ya. Dia sudah mau rehat sejenak karena capek seharian kuliah. Pas sudah mau tidur, baru 2 menit tidur, tiba-tiba berdering telepon. Marahnya dia, siapa lagi ini? Tapi pas dia angkat, ada suara sang si dia di balik sana. Dia mengatakan, oh enggak apa-apa Ji. Saya enggak diganggu Ji. Coba bayangkan itu jamaah sekalian. Bahkan terkadang perintah ibadah pun dia lalaikan hanya untuk menjadi budak daripada asmaranya tersebut. Apalagi menurunkan derajat orang mulia menjadi hina. Betapa banyak orang-orang yang mulia, tinggi harkat dan martabatnya menjadi hina disebabkan karena jebakan-jebakan syahwat ini. Menjadi hina jamaah sekalian. Jangankan yang masih jomblo ya, sampai kepada yang sudah menikah sekalipun. Sudah menikah tapi ada ketertarikan ingin untuk mendapatkan yang lebih daripada istrinya. Akhirnya dia melakukan selingkuh. Dan pada saat dia melakukan selingkuh, tertangkap jamaah sekalian, apa yang dia lakukan tersebut hancur harkat dan martabatnya. Ada pejabat yang cukup tinggi jabatannya, hanya gara-gara selingkuh dengan sekretarisnya diturunkan daripada jabatan itu. Menurunkan derajat orang-orang mulia menjadi hina. Ya, keturunan kita 7 turunan sudah bagus semuanya. Hanya gara-gara 1 cucu kita misalnya, nauzubillah min zalik, yang hamil di luar nikah, hancurlah kebaikan daripada 7 turunan tersebut. Maka menjaga ini sangat jauh lebih penting. Apalagi binasa di tangan orang-orang yang dicintai. Berapa banyak kejadian-kejadian yang sampai dibunuh oleh pacarnya. Sampai kepada disantet oleh pacarnya dan lain sebagainya. Timbul kezoliman yang lain. Keluarga menjadi buah bibir. Ya, buah bibir maksudnya dicerita ke sana kemari oleh tetangga-tetangga yang lain. Disebabkan karena anak-anak yang seperti demikian. Atau minta bantuan dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nauzubillah min zalik.
Kemudian yang berikutnya timbul kefakiran, hilang kehormatan, runtuh harga diri, dan terjadinya yang namanya perzinahan tersebut. Jamaah sekalian sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, agar supaya kita terhindar dari yang namanya jebakan-jebakan syahwat ini, fata morgana asmara ini, apa yang perlu untuk kita lakukan? Yang pertama adalah, ini untuk orang tua dan adik-adikku, para remaja putri dan putra, ya, para pemuda-pemuda kita. Yang pertama adalah perkuat diri dengan iman dan takwa. Jadi perkuat diri dengan iman dan takwa. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada jodoh kita masing-masing. Memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu dan kita berusaha untuk menggapai dan mendapatkannya. Tetapi dengan jalan-jalan yang halal, dengan jalan-jalan yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama ya, perkuat diri dengan iman dan takwa. Kemudian agar supaya tidak terperosok kita ke jenjang yang namanya fata morgana asmara ini, maka perkuat diri memang dengan iman dan takwa. Yakin ada Allah yang lihat kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ada Allah yang melihat kita. Ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Wahai anakku, manakala ada satu perbuatan sekecil apapun, apakah dia berada dalam batu, tersimpan di langit, atau dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya. Jadi ada Allah yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bahkan kalau kuat iman ini luar biasa jamaah sekalian. Dalam salah satu riwayat disebutkan nanti di hari kiamat kelak, semua manusia akan merasakan kepanasan. Maka ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Siapa ketujuh golongan itu? Salah satunya adalah seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan cantik lagi berkedudukan tinggi. Bayangkan sudah cantik, berkedudukan tinggi lagi. Ada kedudukannya tinggi tapi tidak cantik. Kan tidak menarik juga. Ada juga yang cantik tapi kedudukannya juga ya biasa-biasa saja. Tapi ini dua-dua terpenuhi. Cantik lagi berkedudukan tinggi. Untuk melakukan hal yang tidak senonoh, dalam tanda kutip berzina. Namun laki-laki itu mengatakan, menepis ajakan itu dan mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkuat diri dengan iman dan takwa. Kita ini belum halal. Kita ini belum resmi sebagai suami istri. Masih haram hubungan kita ini. Nanti halal setelah diikat dengan ikatan pernikahan. Maka saya tidak mau melacurkan diri saya kepada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah yang lihat, ada Allah yang menyaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jadi perkuat iman dan takwa. Ya, yang kedua adalah permantap ilmu kita. Jadi isi masa muda kita dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan kenyataan-kenyataan yang ada, jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga diri kita, menjaga ibadah kita, menjaga amalan kita, menjaga akhlak kita, maka insya Allah akan datang laki-laki baik-baik yang bagus akhlak dan agama yang akan melamar kita. Tidak usah jalan ke sana kemari, ya, dan lain sebagainya, bergonta-ganti pasangan dalam hidup. Nauzubillahi min zalik, ya mas sekalian. Yang berikutnya adalah bergaul dengan teman-teman yang baik. Karena berteman juga sangat mempengaruhi kita. Yang berikutnya lagi adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Chattingan sampai jam 4 subuh, ya. Belum tentu jadi suami, ya. Sudah ditraktir kuotanya, dibelikan lagi minuman apa semuanya. Belum tentu jadi pasangan hidup, belum tentu jadi suami atau belum tentu jadi istri. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Apalagi perbanyak istighfar dan taubat. Kalau ada yang sudah melakukan itu, bertobatlah, berhentilah daripada itu semuanya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, perbaiki diri kita. Ya, kemudian yang berikutnya, jangan coba-coba mendekati yang haram. Jangan coba-coba. Kemudian yang lain lagi adalah mengambil pelajaran dari alumni-alumni pacaran. Ya, bagaimana mereka itu banyak yang sengsara, banyak yang binasa, dan lain sebagainya. Mari kita ambil pelajaran itu. Jangan sampai terulang kepada diri kita. Kemudian apalagi untuk anak-anak muda, dianjurkan juga untuk puasa. Ya, berpuasa. Kalau tidak sanggup menikah, maka berpuasalah. Karena puasa akan menjadi perisai bagimu. Dan yang terakhir adalah
banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman fitnah ini, doa-doa kita panjatkan untuk kebaikan kita. Mungkin inilah jamaah sekalian yang sempat kita sampaikan menyangkut tentang fata morgana asmara yang merupakan salah satu di antara penyebab tidak tercapainya apa yang kita inginkan, generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Kita ingin anak kita tumbuh kembang dengan baik, menjadi remaja-remaja yang energik, yang mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depannya, menjadi pemimpin di masa depan, minimal menjadi pemimpin keluarga untuk anak-anak mereka. Demikianlah jamaah sekalian, semoga ada manfaatnya.